Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fathun, NIM A3222530018, Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Teori Hukum dan Sistem Hukum Indonesia yang membahas mengenai pembentukan hukum serta keluasan dan tujuan hukum. Masuk ke bagian pertama mengenai pengertian pembentukan hukum. Menurut Jimli Asidik, pembentukan hukum adalah fungsi negara yang dijalankan melalui mekanisme ketatanegaraan untuk melahirkan norma hukum yang sah dan mengikat. Sementara menurut Sudikno, pembentukan hukum merupakan upaya merumuskan norma hukum guna menciptakan ketertiban, kepastian, dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Bagian kedua mengenai landasan pembentukan hukum. Terdapat 3 landasan pembentukan hukum. Yang pertama adalah landasan filosofis. Landasan ini berkaitan dengan nilai-nilai dasar yang dianut bangsa seperti keadilan, kebenaran, kemanusiaan, dan moral. Di Indonesia, landasan filosofis pembentukan hukum bersumber dari Pancasila. Kemudian yang kedua adalah landasan sosiologis. Hukum harus sesuai dengan kondisi, kebutuhan, dan kesadaran hukum Indonesia. Peraturan tidak sesuai dengan realitas sosial berpotensi sulit diterapkan dan ditolak oleh masyarakat. Yang terakhir adalah landasan yuridis. Setiap pembentukan hukum harus memiliki dasar hukum yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Landasan ini menjamin adanya kepastian dan keabsahan hukum. Kemudian yang ketiga ada asas-asas pembentukan hukum. Yang pertama ada asas kejelasan tujuan. Setiap peraturan wajib memiliki tujuan yang jelas yang ingin dicapai. Kemudian yang kedua ada asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat. Peraturan harus dibuat oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Jika tidak, peraturan tersebut dapat batal demi hukum. Yang ketiga ada asas kesesuaian jenis, hierarki, dan materi muatan. Harus memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan. Kemudian yang keempat ada asas dapat dilaksanakan. Peraturan harus memperhitungkan efektivitasnya di masyarakat, baik secara fisiologis, sosiologis, maupun yuridis. Yang kelima ada asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Peraturan dibuat karena benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat bagi masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keenam ada asas kejelasan rumusan. Setiap peraturan harus memenuhi persyaratan teknis secara sistematika dan bahasa hukum yang jelas agar tidak menimbulkan interpretasi ganda. Kemudian yang ketujuh ada asas keterbukaan. Dalam pembentukan peraturan, hukum dari perencanaan, penyusunan, hingga pembahasan, masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan masukan. Kemudian masuk ke bagian 4 adalah sumber-sumber hukum dalam pembentukan hukum. Terdapat 2 sumber pembentukan hukum. Yang pertama adalah sumber hukum material. Menurut Sudikno Mertokusumo, sumber hukum material adalah tempat di mana materi hukum itu diambil, misalnya dari hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, kemudian situasi sosial ekonomi, tradisi, hasil penelitian, perkembangan internasional, dan yang terakhir adalah keadaan geografis. Kemudian yang kedua ada sumber hukum formil. Sumber hukum formil adalah tempat atau bentuk di mana peraturan hukum diperoleh, kekuatan hukum yang mengikat. Misalnya yang pertama ada undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh legislatif bersama dengan eksekutif. Kemudian ada kebiasaan atau adat. Yang ketiga ada traktat perjanjian internasional. Yang keempat ada jurisprudensi, putusan pengadilan terdahulu. Yang kelima ada doktrin pendapat para ahli hukum. Kemudian yang kelima ada lembaga pembentuk hukum. Yang pertama ada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pemegang kekuasaan utama dalam pembentukan hukum. Yang kedua adalah ada Presiden. Yang ketiga ada Dewan Perwakilan Daerah, dan yang terakhir adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR yang berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang. Yang keenam ada proses atau tahapan pembentukan hukum, dimulai dari perencanaan, memuat daftar rancangan undang-undang RUU biasanya disiapkan oleh DPR atau pemerintah. Kemudian yang kedua ada penyusunan, pembuatan naskah akademik atau draft rancangan undang-undang oleh DPR, Presiden, ataupun DPD. Kemudian yang ketiga yaitu pembahasan. RUU dibahas oleh DPR bersama Presiden, didampingi oleh Menteri terkait. Yang keempat ada pengesahan. RUU yang disetujui bersama disahkan oleh Presiden dengan menandatangani atau melalui mekanisme 30 hari otomatis sah. Kemudian yang kelima ada perundangan, penempatan undang-undang yang telah disahkan ke dalam lembaran negara Republik Indonesia oleh Menteri yang
membidangi hukum atau memiliki kekuatan mengikat dan ketentuan diketahui umum. Kemudian materi kedua mengenai keluasan dan tujuan hukum. Apa itu keluasan hukum? Keluasan hukum adalah karakteristik hukum yang memungkinkan untuk mencakup berbagai fenomena sosial, menyesuaikan diri dengan dinamika masyarakat, dan memberikan ruang bagi keadilan moral di atas sekedar teks tertulis yang kaku. Hukum memiliki cakupan yang sangat luas karena menyentuh setiap aspek kehidupan manusia, dari sebelum lahir hingga setelah meninggal dunia. Berdasarkan wilayah kerja, hukum nasional berlaku di sebuah negara. Kemudian ada hukum internasional yang mengatur hubungan antar negara. Kemudian berdasarkan sifatnya, hukum publik dan hukum privat. Hukum publik mengatur hubungan warga negara dengan negara, sementara hukum privat mengatur hubungan antar individu. Kemudian berdasarkan waktunya, ius constitutum, hukum yang berlaku sekarang, dan ius constituendum, hukum yang dicita-citakan masa depan. Hukum, bentuk-bentuk keluasan hukum. Keluasan hukum dapat dilihat dari berbagai aspek berikut. Yang pertama ada subjek hukum, berlaku bagi setiap orang, warga negara maupun badan hukum. Contohnya hukum pidana bagi siapapun yang melakukan tindak pidana. Wilayah berlakunya hukum, contohnya hukum pidana berlaku bagi siapapun yang melakukan tindak pidana. Dan yang kedua ada contoh hukum nasional Indonesia berlaku di seluruh wilayah NKRI. Kemudian di bidang kehidupan terdapat 5 hukum: hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan hukum internasional. Berdasarkan waktu berlakunya hukum berlaku sejak ditetapkan dan tidak berlaku surut kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Kemudian tujuan keluasan hukum ada 3. Yang pertama memberikan perlindungan hukum kepada seluruh masyarakat. Kemudian yang kedua mengatur seluruh aspek kehidupan agar tertib. Yang ketiga ada mencegah kekosongan hukum. Kemudian tujuan hukum. Tujuan hukum adalah sasaran yang ingin dicapai oleh hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Secara garis besar terdapat 3 teori klasik mengenai tujuan hukum. Yang pertama ada teori etis, yaitu keadilan, memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Kemudian teori utilities, kemanfaatan, menjamin kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Kemudian teori dogmatis, menjamin bahwa hukum dilaksanakan secara tegas dan dapat diprediksi. Dalam praktiknya, hukum harus menyeimbangkan 3 pilar. Yang pertama ada keadilan, yaitu dari sisi moralitas. Kemudian yang kedua ada kepastian dari sisi legalitas. Dan yang ketiga ada dari kemanfaatan dari sisi sosiologis. Hubungan keluasan hukum dan tujuan hukum. Keluasan hukum mendukung tercapainya tujuan hukum karena yang pertama semakin luas hukum mengatur kehidupan, maka semakin besar peluang terciptanya ketertiban. Kemudian yang kedua, hukum yang semakin luas tetapi adil dan bermanfaat akan meningkatkan kepercayaan di masyarakat. Baik, sekian saja materi mengenai pembentukan hukum dan keluasan dan tujuan hukum. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.